itu ada gambar A. Gambar A itu dia nunjukin apa nih? Tanaman yang dimulai dari biji, ya kan? Dimulai dari biji, lantas jadi utuh, punya daun, punya akar, punya batang. Sementara di gambar kedua itu tanamannya udah jadi, bukan lagi dari biji tanaman, tapi dia udah jadi. Tapi kemudian lihat ada yang berubah di situ. Apa nih yang berubah adalah ada kalau di sini dia apa yang terjadi? Tambah tinggi, ya kan? Pas ke sini tambah tinggi lagi, ke sini tambah tinggi lagi, terus di sini muncul buah. Oke. Sementara kalau ini kan tadinya biji, dia tumbuh radikula, dia tumbuh plumula, kemudian ada daunnya. Coba, siapa nih yang bisa jawab? Coba Vivi, mana Vivi? Vi, menurut kamu proses A itu, proses yang terjadi di gambar A, apakah hanya pertumbuhan? Gimana, Vi? Apa cuman apa cuman pertumbuhan? Atau terjadi juga perkembangan? Oke, suaranya putus-putus. Coba bantu sama Michelle. Michelle ya. Ya, Bu. Ya, gimana prosesnya? Apakah cuma pertumbuhan atau juga terjadi perkembangan di situ? Pertumbuhan. Pertumbuhan aja? Iya. Oke, kenapa kenapa kamu jawab hanya pertumbuhan? Apa yang kamu lihat di situ menyatakan, oh tanaman ini mengalami pertumbuhan loh, gitu. Kenapa? Karena apa yang kamu lihat? Yang simpel aja deh. Tumbuh itu, Bu, apa? Tumbuh buah. Tumbuh buah. Enggak, di gambar yang pertama dulu. Gambar yang pertama. Oh, yang itu. Katanya Ya, pertumbuhan. kan tadinya kecil. Terus jadi Tumbuh jadi gede. simpelnya sih apa sih? Ada pertambahan ukuran, ya kan? Nambah nih ukurannya. Ya, pertambahan ukuran. Ya kan tadinya cuman biji, tiba-tiba ada yang panjang-panjang, nambah dong. Tapi apakah Fatur ini enggak terjadi perkembangan di sini? Ada, Bu. Ada, terjadi perkembangan ya? Apa sih yang Berupa yang menunjukkan perkecambahan biji. perkecambahan, betul sekali. Tadinya dia kalau misalnya dia hanya tumbuh, maka biji ini hanya akan menjadi biji yang tinggi. Mungkin tadinya gini, dia bentuknya harusnya kalau dia cuma tumbuh, dia akan jadi gini. Ya enggak? Dia akan jadi gini doang nih. Nah, aneh kan kalau digambar, ya udahlah kita hapus aja kalau aneh. jadi cuma di gambar A itu tidak cuma tumbuh tapi juga berkembang. Karena kan berkembang itu apa? Istilahnya berubah. Ada yang berubah. Yang tadinya bentuknya bulat berubah karena tumbuh radikula sehingga bentuknya menjadi berubah. Kalau berubah berarti artinya berkembang. Apalagi kalau kalian lihat gambar keempat. Dia sudah mulai berubah lagi. Warna hijaunya udah mulai sedikit nih, ya kan? Dia sudah mulai membentuk calon daun. Di sininya udah ada calon batang atau nama lainnya adalah plumula. Udah ada plumulanya. Gitu. Baru di sini terbentuk daun. Perubahan inilah yang kita sebut dengan istilah perkembangan. Oke, untuk di gambar kedua juga. Untuk di gambar kedua, ini terjadi perkembangan kalau kita lihat ya. Benar nggak? Karena ada apa? Karena ada apa? Karena ada buah, ya kan? Karena ada buah lalu kita bilang ini berkembang. Tapi apakah tumbuh? Bapak Ibu, Bapak Givari, apakah ini tumbuh? Iya, dari mana kamu lihatnya ini tumbuh? Dari mana? Tadinya pendek,
ya kan? Sekarang Ya Bu, udah tadinya jadi pendek, tinggi. Itu membesar. namanya tumbuh. Terjadi pertambahan ukuran tinggi. Begitu. Oke, good job. Jadi proses yang terjadi pada gambar A ataupun gambar B itu adalah pertumbuhan dan perkembangan. Jelaskan prosesnya. Kalau yang ini tadi prosesnya apa? Tumbuhan. Yang ini prosesnya bukan pertumbuhan. Kalau yang A karena dari biji terus jadi tanaman, berarti namanya yang A no. Perkembangan. Oh. Hah? Apa hayo? Salah ya? Perkembangan. Enggak, tadi Patur tuh yang jawab benar tuh. Karena terjadi apa sih kalau yang ini dari biji? Oh, perkecambahan. Kalau Perkecambahan. proses yang digambar A, prosesnya namanya perkecambahan. Biji berkecambah jadi tanaman. That's perkecambahan. Kalau yang ini pertumbuhan dan perkembangan karena dia tidak terjadi yang namanya perkecambahan. Tidak dilihatkan proses perkecambahannya. Begitu ya. Oke. Terus untuk soal yang nomor 3 jawabnya apa dong kalau gitu? Bagaimana sifat pertumbuhan? Ya dijawabnya adalah sifat pertumbuhan secara umum. Sifat pertumbuhan secara umum itu apa? 1. Apa Nur? Dari kecil jadi besar. Oh, dari kecil jadi besar tuh istilahnya apa? Itu benar sih. Tapi istilahnya Ukuran. nah itu bertambah ukuran. Selain bertambah ukuran apa? Apakah ukuran tanaman ini bisa balik lagi jadi kayak gini? Tidak. Tidak. Tidak, berarti nama istilahnya apa? Irreversible. That's it, irreversible. Wah, good job. Terus ada lagi sifat yang lain dari sini? Bertambah daun. Munculnya daun, iya, bertambah daun. Tapi apakah itu masuknya ke mana? Ke pertumbuhan atau perkembangan kalau bertambahnya daun? Perkembangan. Perkembangan. Kita masuk ke sistem proses sifat perkembangan berarti sifat perkembangannya apa? Irreversible nggak sih? Iya. Bukan. Reversible. Dapat diukur? Dapat. Tidak. Diukur. Kebalikan dari pertumbuhan ya. Kemudian terjadi yang namanya pematangan kalau di sini ya, pertumbuhan bunga nih munculnya munculnya buah itu menunjukkan sifat dari perkembangan. Ada yang berubah, yang tadi yang ada buah jadi ada buah gitu ya. Kalau di sini kan nggak dilihatin. Oke. Terus ini nomor 1, kita lihat ke nomor 2. Di nomor 2 itu ada pertanyaannya cuman ini doang sih. Pertanyaannya lengkapi gambar di bawah ini untuk mengetahui struktur biji, kemudian tuliskan fungsi. Intinya sih ini cuma nanya nama dari bagian nama struktur A, B, C, D, E kalau di kotil. Kalau yang di monokotil enggak ada C-nya tapi adanya F. Habis itu kamu tulisin fungsinya. Ura yang A apa Ura? Namanya? Kulit biji. Betul sekali. Yang lain sama enggak kulit biji? Udah Sama, tahu ya? Bu. Kalau namanya fungsi berarti fungsinya adalah untuk Menjadi lembaga dari kekeringan dan kerusakan. ya, intinya adalah intinya adalah proteksi ya, pelindung ya. Pelindung, oke? Bu. Ya, Bu. Kalau yang B apa Sylvia? Kotiledon, Bu. Kotiledon. Oke, yang B ya. Benar ya, kotiledon ya. Atau nama lainnya apa sih kalau kotiledon? Nama lain dari kotiledon itu apa? Keping biji. Itu keping bijinya. Ini kenapa sih B-nya ada 2? Karena ya di kotil itu artinya artinya 2, kemudian kotil itu diambil dari kata kotiledon yang artinya adalah keping biji. Jadi keping bijinya ada 2, makanya digambar sini B-nya ada 2 karena keping bijinya ada 2. Fungsinya buat apa keping biji di Natul?
Hah, nggak ada suaranya. Siapa dong? Tadi yang udah ditanya siapa sih? Lugina ya? Lugina, apa fungsi kotiledon? Sebagai cadangan. Iya, sebagai tempat cadangan makanan. Makanya di teka-teki silang itu ada pertanyaan kan? Tempat cadangan makanan. Selanjutnya yang C, Nindi. Ayo Nin. Yang C itu apa? Saya tutup, saya buka lagi nih. Nah, tuh yang kuning. Mana Nindi? Hilum, Bu. Hilum. Sama nggak semua? Sama. Beda. Ada yang beda? Oh, ada yang beda tuh. Siapa yang beda tadi? Beda katanya tuh. Siapa yang beda? Coba ngaku. Kalau bukan hilum apa namanya? Atau mungkin nama lain kali. Ada? Tadi siapa? Beda katanya gitu. Siapa tuh? Hipokotil, Bu. Kenapa? Hipokotil. Hipokotil. Ada yang jawab hipokotil, ada yang jawabnya hilum. Yang betul itu namanya adalah hilum. Kalau hipokotil adalah bagian tumbuh dari kotiledonnya. Ada yang nanti tumbuhnya ada yang bagian bawah, ada yang bagian atas. Nanti bagian hipokotil bakal jadi radikula, bagian epikotil bakal jadi plumula begitu. Tapi yang C ini adalah hilum. Perhatiin, yang C ini adalah hilum. Oke, fungsinya apa? Janatu. Apa? Gak ada suaranya. Hilum itu fungsinya apa? Jangan datang. Suaranya lembut sekali. Apa fungsinya? Oh, lupa dinyalain dulu. Ya, apa fungsinya? Apa Bu tadi sinyalnya? Oh, sinyalnya nggak bagus. Oke. Rahma, coba dibantu, Rahma. Yang apa, Bu? Yang C. Yang hilum. Apa Fungsinya apa fungsinya? Aduh, ini error ininya nih. fungsinya? Iya, fungsinya. Apa tuh? Sebagai indikator kematangan benih. Nah, sebagai indikator kematangan pada tahap akhir pembentukan biji. Oke, atau untuk pembentukan biji katanya. Kedengeran nggak yang lain? Iya, ada yang baru nulis. Ketahuan, jawabannya beda. Oke, yang D itu apa yang D? Nah, ini baru nih. Yang D ini adalah epikotil atau plumula itu. Plumula. Plumula itu adalah calon daun dan batang. Kalau yang E, ini saya zoom lagi. Nah, yang E itu bagian dari yang tadi tuh kotiledon ya. Itu bagian hipokotilnya. E itu bakalan jadi radikula. Nah, itu bakalan jadi radikula. Jadi D-nya itu adalah plumula, terus E-nya itu adalah radikula. Kita lanjut ya, fungsinya udah tahu ya, plumula calon akar, radikula calon batang. Oke. Kita lanjut yang F, karena ini semuanya sama. D itu sama D yang ini sama. B-nya juga sama. Kamu perhatiin B atau kotiledon pada bagian monokotil itu lebih kecil dibandingkan yang biji dikotil gitu ya. Nah, yang F ini apa yang F? Yang F ini apa? Najmi, Nushifa. Yang F itu adalah ini. Endosperm. Endosperm. Nah, endosperm.
sperm. Jadi tuh ya kalau di tanaman itu pas dia pembuahan atau opulasi, sperma yang datang itu nggak cuma satu tapi dua. Itu pernah saya jelasin di kelas 10. Jadi nanti spermanya itu datang berduaan gitu. Kemudian yang satu datang ke sel telur, yang satu lagi datang ke sini ke apa ke kantung lembaga. Nah, yang kantong lembaga, yang kandung lembaga itu bakalan sperma yang ketemu sama kandung lembaga bakal jadi endosperm yang ini. Jadi kalau yang ini jadi zigot, yang ini jadi endosperm. Bersatu mereka membentuk biji. Itu di kelas 10 sambungannya. Kita ini masih gampang juga, kita lihat ke yang ketiga sekarang. Ke yang ketiga. Yang ketiga ini sebenarnya gampang banget. Proses perkecambahan diawali dengan masuknya masuknya air ke dalam biji. Ini udah jelas banget. Dan soalnya seperti ini. Waduh, 10 menit lagi. Nah ini, kalian lihat, ini udah secoret-coret kemarin, tadi ya. Nah ini ada di video link yang ketiga. Ini jelas banget gambarnya. Kalau kalian nonton udah enak banget. Kita lihat jawabannya aja deh. Lihat jawabannya. Gambar A, nih kalian perhatiin gambar A, apa sih yang terjadi pada gambar A? Embrio menyerap apa nih? Fatur, embrio menyerap Air. air, iya gampang banget. Jawabannya semua ada ya. Kenapa? Kekecilan. Nah, air yang masuk ke dalam biji itu akibat dari potensial air rendah pada biji yang kering. Peristiwa masuknya air ke dalam biji disebut apa? Pipi. BBC. Iya, betul sekali. Ini harus diingat-ingat ya, imbibisi. Ini kalian pasti udah pada nonton ya, hebat sekali. Nah, karena udah ada terjadi yang namanya imbibisi, maka biji akan mengembang dan kulit bijinya akan pecah. Ini bakalan kelihatan kalau misalnya gini, kita punya biji kacang hijau, terus kita taruh di kapas, dikasih air. Kita tungguin, besokannya dia bijinya tuh kayak telur kalau mateng direbus gitu kan. Jadi kayak ada retakan-retakan. Itu namanya bijinya berkembang. Nanti kulit bijinya akan pecah, baru nih kan air itu tadi masuk, baru dia akan mengaktifkan hormon. Nama hormonnya apa sih? Di sini udah jelas banget nih ada hormon GA. Di video kedua saya jelasin dengan singkatannya. Apa hormon GA ini? Siapa? Michelle. Namanya hormon GA itu namanya apa sih? Dari huruf G. Itu apa? Satu-satunya yang hormon yang ada huruf G-nya. Cuman Giberelin. iya, giberelin. Jadi ingat-ingat ya, hormon yang pertama kali muncul pada proses perkecambahan adalah giberelin, bukan auksin, tapi giberelin. Auksin memang fungsinya untuk pertumbuhan, tetapi giberelin lah yang menyebabkan tanaman itu tumbuh pertama kali. Nah, hormon giberelin ini akan mendorong salah satu lapisan tipis bagian luar pada endosperm. Namanya apa? Yang ini nih. Namanya apa nih? Nah, ini nih ada tuh ya. Nah, kalau enggak pasti jawabnya gampang. Ini akan mendorong aleuron gitu ya, akan mendorong aleuron untuk mensintesis dan mengeluarkan sesuatu yang disintesis oleh asam amino. Jawabannya apa, Rifki? Rifki tahu nggak jawabannya apa? Mengeluarkan apa sih ini? Mengeluarkan apa sih? Mana Rifki? Ya tidur Rifki. Anggi deh Anggi. Pada tidur jangan tidur ya. Benar-benar lemot. Oh, lemot ya ininya ya. Jadi akan mengeluarkan apa sih? Dia akan mengeluarkan enzim. Nih, ini nih ada kalimatnya. Akan mengeluarkan enzim yang disintesis asam amino. Enzim ini, aduh, di sini udah ketemu jawabannya juga ya. Enzim ini, berarti ini enzim ya. Nah, enzim bekerja menghidrolisis cadangan makanan. Ini artinya enzim ini fungsinya untuk menghancurkan atau memecah cadangan makanan yang terdapat di dalam kotiledon. Nah, kalau misalnya enzimnya udah bekerja untuk memecah cadangan makanan, artinya bijinya mulai makan. Tanaman tuh keren, nggak usah nyari-nyari dulu makanan pertama dia. Dia cukup
membuat makanannya sendiri dengan mengeluarkan enzim yang diaktifkan oleh giberelin. Nah, enzim apa sih yang menghidrolisis pati dalam endosperm? Ingat, pati itu nama lain dari apa? Amilase. Dari amilum, bukan amilase, dari amilum atau karbohidrat. Nih, jawabannya betul, amilase. Kenapa kamu tahu ini amilase? Karena ini nih kata kuncinya ada di pati. Hidrolisis itu kita boleh artikan memecah atau menguraikan gitu ya dengan proses hidrolisis. Jadi enzim apa katanya yang menghancurkan atau memecah pati alias amilum alias karbohidrat di dalam endosperm? Ya amilase, karena ada kata pati. Nah, amilase ini fungsinya memecah amilum menjadi apa? Menjadi Gula. Gulanya dalam bentuk glukosa. Gitu ya. Oke, gampang ya, cuman gitu doang ternyata. Kelihatannya susah banget. Oke, sampai sini paham ya. Jadi silakan lihat video link yang ketiga untuk lebih memahami soal ini. Selanjutnya, di soal terakhir. Ini adalah tipe perkecambahan. Kebetulan saya kasih gambar yang udah di jawabannya ini sebetulnya. Oke, coba saya mau nanya sama Mbak Desi. Mbak Desi bangun. Mbak Desi, ini menurut Mbak Desi perbedaan gambar yang paling real di gambar dua gambar ini apa sih? Beda. Jangan warna, jangan ukuran, yang lain. Apa nih? Yang paling beda apa sih yang kelihatan? Ayo, Des. Ukurannya memanjang. Ukurannya memanjang. Oke. Ada lagi yang lain? Kotiledonnya, Bu. Kotiledonnya Kotiledon, Bu. ya. Yang pertama terangkat. Ke permukaan. Oke, betul. Menuju ke permukaan atau kalau kata Patur, kotiledonnya terangkat. Kalau yang kedua, Tetap di dalam tanah. dalam tanah. Oke, betul sekali. Di bawah. Yang ini bijinya terangkat ke atas, yang ini tetap berada di dalam tanah. Ih, bener banget, mantap nih. Oke, kalian keren-keren ya. Jadi yang satu yang terangkat itu disebutnya nih gambar satu menunjukkan tipe perkecambahan epigel. Kenapa epi? Epi dalam bahasa biologi artinya di atas. Jadi ini tuh sebenarnya belajar biologi tuh mirip-mirip kayak belajar bahasa Inggris ya. Kalau hipo itu artinya di bawah. Ingetinnya kayak gitu aja. Oh, kalau bijinya tetap di bawah berarti hipo. Kalau ikut ke atas berarti namanya epigel. Begitu ya. Terjadi pada biji apa nih kalau yang epigel? Monokotil atau dikotil? Pada dikotil ya. Contohnya apa? Kacang hijau. Biji kacang. Banyak ya. Kalau yang nomor 2 berarti tipe perkecambahan hipogeal. Terjadinya biasanya pada biji monokotil. Apa contohnya? Jagung. Tanaman jagung. Oke, ya aduh cocok banget. Jagung. Suka nih kalian, keren semua. Berarti udah bisa jawabnya ya semuanya ya. Gampang nggak sih? Makanya dicobain dulu, tonton dulu videonya, terus coba kerjain. Kira-kira saya paham atau enggak? Nah, sejauh ini kalian udah tonton 3 video, kira-kira dari 3 video itu ada yang mau ditanyain enggak? Yang kira-kira menggelitik sanubari kalian gitu untuk bertanya. Ada yang mau nanya? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Gak ada? Udah paham semua? Kalau yang nggak mau bicara kasih jempol aja. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Kita lanjut ke praktikum. Masih ada 1 menit. Kalau nanti kurang mungkin kita bisa tambah lagi sedikit ya. Saya mau share-nya ke praktikum. Jadi